Halo, Rizky di sini. Kalau kalian suka dengan laptop yang ultra portable, punya daya baterai yang kuat, dan juga harganya masih di sekitar belasan juta, di sini ada laptop Asus yang ada Thunderbolt 3-nya juga. Dan kayaknya ini adalah laptop yang bagus banget di harga belasan juta. Inilah ZenBook S UX 425. ZenBook S yang baru kali ini mempunyai form factor yang lebih besar ketimbang UX391 atau UX392 yang pernah kita review karena UX425 ini menggunakan monitor 14 inch. Ketebak dari angka depannya yaitu UX425. Kalau melihat bagian luarnya, sekarang logo Asus udah ditaruh di samping dan bukan di tengah lagi, yang menurut gue ini bagus karena selain bikin gak bosen, kita juga diberi ruang untuk nempel-nempel stiker bagi yang memang suka dengan hal itu. Kalau masalah bobot dan tebal, laptop ini juga enteng dan tipis, jadi emang pas buat orang yang suka dengan portabilitas. Berbeda dengan UX392, ngebuka hinge laptop ini gampang banget. Tapi layarnya ini sayangnya punya flex yang kerasa banget apabila kita goyang-goyangkan seperti ini. Hinge-nya nggak bisa dibuka sampai mentok ya, karena laptop ini mempunyai teknologi ergolift yang menopang laptopnya untuk mengambil udara lebih baik dari bagian bawah. Di depannya ada layar 14 inch Full HD IPS yang akurasi warnanya cukup cantik, dengan bezel yang tipis dan juga webcam yang sudah support dengan Windows Hello di atasnya. Di bagian bawah ada keyboard yang tumben banget mepet sama pinggir-pinggirnya, jadi bezel keyboardnya itu tipis. Sayangnya berbeda dengan UX431, laptop ini nggak punya speaker di bagian samping keyboard, melainkan di bagian bawah dengan setup downfiring. Tapi kalau kita ngomongin layout keyboardnya Asus ini udah bagus banget kok. Backlit sampai 4 level, ada tombol untuk shutter webcam, home, page up, page down juga ada di pinggir kanan. Ya gue bisa overlook power button yang tergabung dengan keyboard dan juga tidak adanya media button deh dengan desainnya yang bagus kali ini. Cuma anehnya kenapa di arrow button kok ada page up, page down, home lagi, walaupun di pinggir kanan udah ada. Dan ini membuat tombol-tombolnya itu jadi redundant fungsinya. Touchpad laptop ini ukurannya udah cukup besar dengan fungsi numpad juga. Sampai sekarang hanya Asus deh kayaknya yang ada numpad di touchpad mereka, jadi apabila kalian memang butuh numpad di laptop tipis, ya Asus satu-satunya yang punya. Untuk konektivitas port, di sebelah kanan ada micro SD slot dan USB 3.2 Gen 1 port Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port dan 2 USB 3.2 Gen 1 Type C yang sudah support Thunderbolt 3. Untuk performa laptop tipis seperti ini, sebenarnya nggak banyak yang bisa dibilang. Laptop ini diperkuat Core i7 dengan Intel Iris dan 16GB RAM LPDDR4X. Kalau misal kalian mau membawa laptop ini untuk editing video dengan Premiere Pro, untungnya karena Intel QuickSync-nya itu, playback masih bisa lancar dimainkan asalkan videonya masih beresolusi Full HD. Tapi saat render video, jujur ini render time-nya memang cukup lama, karena processing power dari Core i7 G7 itu belum sebaik itu. Blender pun nggak bisa dapetin render time yang kenceng banget, jadi laptop ini bukan untuk kalian 3D design. Skor benchmark PCMark juga bilang begitu, jadi kalau misal kalian mau multitasking, ya masih oke lah. Tapi kalau misal udah processing yang terlalu berat, laptop ini memang bukan untuk itu. Masih buat pekerjaan ringan macam Word, Excel, dan lain-lain, tapi kalau misalnya kalian mau editing video, ya itu agak maksa sedikit. Yang gue sangat sayangkan di sini ada dua aspek. Yang pertama adalah suhu. Di sini terlihat sesaat setelah gue stres CPU-nya sebentar aja pakai CPU Z, suhu dari CPU-nya langsung mentok di 96 dan diberi thermal limit yang berarti performance-nya pasti menurun. Walaupun itu hanya dibentokin sedikit aja. Yang kedua adalah performa SSD, di mana di sini SSD-nya adalah PCIe Gen 3 X2 yang speed-nya ya so-so. Kita mendapat skor sekitar 1800, di mana ini mungkin 200 sudah dipakai oleh sistem, yang berarti speed SSD ini overall ada di 2000 doang. Sebenarnya bukan apa-apa sih, tapi ya buat laptop di harga 17 juta, seharusnya Asus memberikan SSD yang lebih kencang lagi. Setelah gue pakai laptop ini selama semingguan, gue jujur puas banget di beberapa aspek. Seperti portability-nya yang super hebat, dimana udah laptopnya ringan, adaptornya juga cuma berbobot 200 gram, dan membuat total bobot laptop ini masih sangat nyaman apabila dibawa bepergian kemana-mana, terutama memakai briefcase. Sign in laptop ini gampang banget karena udah fitur Windows Hello-nya tersebut, dan juga baterainya tahan lama banget. Ini disebabkan karena dua faktor, yaitu baterainya yang berkapasitas lumayan tinggi, dan juga bantuan dari low watt panel di layarnya.
Ngetik di keyboard ini juga mantap-mantap, travel distance-nya masih termasuk yang dalam buat kelasan laptop setipis ini, dan juga touchpad-nya kece banget buat dipakai. Sayangnya buat kalian yang demen sama laptop 2-in-1 atau yang touchscreen, laptop ini tidak mempunyai fitur-fitur tersebut alias masih clamshell. Ya walaupun gue harus sangat menghargai mereka yang masih bisa menempatkan HDMI port dan juga USB-A di laptop setipis ini, walaupun audio jack harus absen. Upgradability laptopnya tidak semudah yang gue kira. Saat gue buka laptopnya, ternyata kita masih harus buka baterainya lagi untuk upgrade SSD. Enaknya sih slot M.2 sudah support sampai X4, jadi kalau kalian masih ingin upgrade SSD-nya ke M.2 X4, itu masih bisa. Terakhir yang bikin gue amazed banget adalah speakernya, dimana ekspektasi gue setelah melihat laptop tipis begini, gue kira suaranya itu bakal cempreng. Nggak taunya suaranya itu clean banget. Bahkan bassnya masih bisa kedengeran. Gue juga bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan akustik room yang gede di laptop sekecil ini, tapi ya gue harus acungin jempol lah buat Asus dan Harman Kardon. Jadi kesimpulannya, laptop ini cocok buat siapa? Menurut gue, laptop ini udah cocok buat orang yang doyan dengan portabilitas tinggi, atau yang membutuhkan port Thunderbolt 3, atau memang businessman yang mengincar laptop super portable dan juga baterai tahan lama di mana kita hampir nggak usah bawa adapter saat bepergian. Kalau mengingat-ingat kerjaan gue dulu sebagai akuntan dan dimana temen gue sering banget ketinggalan adapter di rumah, seharusnya laptop ini nggak punya masalah dengan hal-hal kayak gitu, asalkan udah di-charge penuh sebelum pergi ke kantor. Atau sekalipun ketinggalan, kalian juga bisa minjem casan HP teman kalian untuk ngecas laptop ini walaupun dayanya memang nggak segede casan laptop dari defaultnya. Kalau kalian menginginkan SKU yang lebih murah, masih ada SKU yang satu lagi yang memakai Core i5 di harga yang lebih affordable. Jadi paling itu aja pendapat kita tentang ZenBook S UX 425. Jujur dari semua laptop mewah Asus di belasan juta, ini akhirnya Asus bisa membuat laptop yang emang bener-bener kelihatan elegan. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gua Rizky, always stay safe.